anak-anak, selamat pagi. Apakah hari ini menyenangkan? Apakah cuaca hari ini bagus? Bagus ya. Kita bisa lihat bahwa matahari bersinar terang pada pagi hari ini. Apakah anak-anak semua sudah makan pagi ataupun sarapan pada hari ini? Sudah ya? Oke, mungkin bisa dicek teman-teman di samping kiri kanan, depan ataupun belakang, ada nggak siswa yang tidak hadir pada pagi hari ini? Oke, hadir semua ya, luar biasa. Jadi, adapun sebelum kita memasuki pembelajaran kita hari ini, kita akan menyanyikan satu lagu nasional. Kita nyanyikan bersama-sama ya. Satu nusa, satu bangsa, satu bahasa kita. Tanah air pasti jaya untuk selama-lamanya. Indonesia pusaka, Indonesia tercinta, nusa bangsa dan bahasa kita bela bersama. Oke, setelah kita menyanyikan lagu nasional, kita mau masuk pembelajaran mengenai bencana alam. Apakah anak-anak sekalian tahu apa itu bencana alam? Apakah pernah terdengar ataupun kayak apa ya? Gitu. Pernah nggak mengalami di kehidupan sehari-hari di mana hujan turun deras dari pagi hingga ke malam dan menyebabkan air meluap dan air penuh di sekitar rumah dan hampir masuk ke dalam rumah. Ada yang pernah ngalamin? Oh, ada. Hal tersebut dinamakan apa? Hal tersebut dinamakan bencana alam. Dan peristiwa tersebut merupakan seperti banjir. Dan mungkin bencana alam lainnya bisa kita lihat di televisi, di koran, ataupun informasi-informasi lainnya secara digital dan juga non-digital. Jadi, anak-anak sekalian, apa sih bencana alam itu? Mari kita belajar ya bersama-sama. Bencana alam. Jadi bencana alam itu hal yang terjadi di alam ya pastinya. Dan juga bencana alam ini datang tiba-tiba dan tanpa kita ketahui datangnya dari mana. Apa itu bencana alam? Bencana alam adalah peristiwa ataupun rangkaian peristiwa yang disebabkan oleh faktor alam dan mengancam serta mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat. Bencana alam dapat berupa gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, dan yang lain-lain. Nah, apa saja macam-macam dari bencana alam? Mungkin kita bisa lihat ya bersama-sama, ada gunung meletus, gempa bumi, tsunami, banjir, dan juga tornado. Dan mungkin ada yang lain selain dari yang sudah
Ibu paparkan di sini tuh. Yang pertama kita akan bahas tuh satu-satu. Nah, di gambar di samping kita lihat tuh, gunung meletus. Gunung meletus adalah peristiwa alam yang terjadi ketika suatu gunung berapi memuntahkan materi-materi dari dalam bumi seperti debu, awan panas, asap, kerikil, batu-batuan, lahar panas, dan juga yang lain-lain. Nah, bencana alam selanjutnya ada gempa bumi. Nah, getaran ataupun guncangan yang terjadi di permukaan bumi disebabkan oleh tumbukan antar lempeng bumi, patahan aktif dan aktivitas gunung, dan juga reruntuhan batuan. Itu tuh terjadi itu seperti goyang-goyang ya, kan kayak terguncang-guncang. Dan setelahnya ada tsunami. Tsunami ini adalah gelombang air laut yang sangat panjang dan juga besar, dan biasanya disebabkan oleh gangguan di dasar laut, seperti gempa bumi, longsoran, letusan gunung api, dan impak meteor. Nah, selanjutnya ada banjir. Kita sudah dengar tuh tadi ya, banjir itu dimana adalah peristiwa bencana alam yang terjadi ketika aliran air yang berlebihan dan merendam daratan penuh, dan juga seperti bisa kita lihat di gambar, dan itu besar ya. Dan selanjutnya ada tornado. Tornado adalah kumpulan udara yang berputar dan membentuk hubungan antara awan cumulonimbus dengan permukaan tanah. Bisa dilihat di gambar di samping, bentuknya seperti corong ya, dan itu memiliki kekuatan yang sangat besar. Dan apa hal yang perlu dilakukan ketika terjadi bencana alam? Yang pertama adalah kita memberikan informasi waspada kepada sekitar, dan juga teman-teman, saudara, keluarga, yang lain-lain. Dan yang kedua adalah kita dapat saling membantu dalam situasi waspada, di mana kita harus saling menolong, karena bencana alam ini pasti suatu hal yang akan merugikan, dan pasti ada banyak orang yang terluka, dan juga ada hal yang orang mengalami kendala, dan kita harus saling membantu dalam situasi tersebut. Yang ketiga ya, setelah ya adanya orang mengalami terluka terhadap bencana alam itu, beri pertolongan kepada korban yang terluka sesuai dengan anjurannya ya, seperti dokter ataupun penanganan khusus yang dapat membantu untuk korban yang cedera atau terluka. Dan yang keempat adalah di mana hal yang bisa kita lakukan adalah berlindung di tempat yang aman, ke dalam rumah, ataupun mungkin kita saat gempa datang kita bisa masuk ke dalam meja, yang dimana meja agar dimana reruntuhan tidak langsung menimpa kita, tapi bisa tertolong dengan bantuan meja tersebut. Dan adapun hal-hal yang dapat kita lakukan untuk mengantisipasi terjadinya banjir ataupun hal-hal lain, di mana kita harus menyayangi bumi, yang dimana kita buang sampah pada tempatnya, kita melakukan penanaman pohon ataupun tumbuhan, yang dimana itu bisa menyerap dan juga membantu untuk mencegah terjadinya bencana alam. Nah, anak-anak sekalian, mungkin sudah dengar tuh penjelasan mengenai bencana alam, dan juga kita bisa dengar dan kita udah Ibu sampaikan tadi contoh-contoh dan juga penjelasan mengenai bencana alam. Nah, anak-anak sekalian, Ibu akan memberikan LKPD ataupun lembar kerja peserta didik, yang dimana Ibu akan mengajak anak-anak sekalian untuk memahami apa lebih dalam lagi mengenai bencana alam. Ibu akan memanggil 5 siswa yang akan bisa menjawab pembelajaran kita pada pagi hari ini ya. Nah, kita bisa lihat nih, yang pertama nih ada gambar apa. Mungkin Ibu akan bantu untuk menjawab juga ya. Oke, dimulai dari yang gambar pertama. Ibu memanggil Sinta. Sinta, bisa lihat nggak ini gambar yang pertama ini apa nih? Yang dimana ada tanah yang turun dan juga
seperti pemukiman-pemukiman itu tertutupi oleh tanah-tanah tersebut. Dinamakan apakah gambar tersebut? Ya, benar sekali. Luar biasa, hebat sekali ya. Itu dinamakan oleh tanah longsor. Lalu yang kedua ada Bayu. Bayu bisa bantu untuk menjawab. Bisa kita lihat bersama-sama gambar yang kedua di mana ada reruntuhan dan ada juga hal-hal yang kayak hancur akibat suatu peristiwa. Peristiwa apakah yang ada pada gambar tersebut? Dinamakan apa ya? Ya, benar sekali, luar biasa, pandai sekali. Itu dinamakan gempa bumi, yang dimana guncangan yang terjadi yang menyebabkan bangunan-bangunan rusak dan hancur ya. Aduh, ngeri sekali. Yang ketiga ada Citra. Citra, boleh tolong bantu? Apa peristiwa apakah yang bisa kita lihat di gambar nomor ketiga ini? Di mana lahar yang panas keluar dari gunung. Dinamakan apa ya? Ya, luar biasa. Mantap. Bagus sekali. Dinamakan gunung meletus. Lalu, yang keempat, ada Ayu. Bisa Ayu bantu? Apa ya? Itu seperti gambar masjid yang terendam oleh air yang sangat tinggi. Yang dimana sampai tidak kelihatan tuh lagi masjidnya. Apa ya? Oke, baik, benar sekali, Ayu. Itu dinamakan banjir ya, anak-anak sekalian. Oke nih, terakhir em, kita akan menjawab dan akan dibantu oleh Dian. Dian, bisa bantu gambar terakhir kita ini adalah gambar apa ya? Dimana pohon-pohon seperti bergerak ke samping semua gitu ya. Pasti ada peristiwa yang menyebabkan kenapa tuh harusnya pohon kan memang bagus ya bentuknya, tapi kenapa mereka bergerak ke samping? Saya dibantu dia. Luar biasa, Dian hebat sekali, pintar ya. Itu dinamakan tornado ataupun angin yang sangat kuat berputar-putar di suatu daerah yang menyebabkan pohon-pohonnya bergerak ke samping ya. Oke, anak-anak sekalian hebat-hebat banget dan juga pintar dalam menjawab pembelajaran kita hari ini. Berarti semuanya tuh sudah paham ya, dan juga sudah mengerti apa itu contoh-contoh dari bencana alam, penjelasan bencana alam. Jadi, kita bisa tarik kesimpulan ya bersama-sama. Apa itu bencana alam? Bisa salah satu untuk menyebutkan? Oke, apa itu? Ya, benar sekali, hebat. Artinya, bencana alam adalah suatu peristiwa alam ataupun kejadian yang datang dari faktor alam yang mengancam dan juga mengganggu keselamatan manusia dan makhluk hidup. Di mana contohnya ada ya gunung meletus, gempa bumi, tsunami, tornado, dan yang lain-lain. Sebelum pembelajaran kita akan berakhir hari ini, Ibu ingin kita bermain um, tepuk semangat, yang dimana mungkin kita bisa untuk memfokuskan pembelajaran kita ini agar tidak mengantuk, agar tidak letih, lemah lesu ya. Kita bisa bertepuk bersama-sama. Tepuk semangat. Semangat. Oke, terima kasih anak-anak sekalian untuk dapat melakukan tepuk semangat bersama-sama. Jadi kita bisa tangkap ya bahwa bencana alam itu hal yang sangat mengerikan dan itu juga merugikan. Dan adapun pembelajaran yang akan kita pelajari ke minggu selanjutnya di mana kita akan masuk pada pembelajaran untuk ekosistem. Jadi mungkin anak-anak sekalian bisa belajar dan juga membaca buku untuk pengetahuan ekosistem untuk materi selanjutnya ya. Oke,
kita sudahi pembelajaran kita hari ini. Semoga kita dapat menerima dan juga memahami pembelajaran kita bahwa kita dapat melakukan dan juga memahami pencegahan-pencegahan yang akan kita lakukan untuk mencegah bencana alam. Sekian pembelajaran kita hari ini. Sampai ketemu lagi. Selamat pagi semua. Yeah, yeah. Bobby Valentino.